Saya minta maaf kepada bank dan semuanya. Bank itu biasa memberi promo bunga KPR. Bunga KPR. Ada yang 3 tahun, ada yang berjenjang 5 tahun. Pada waktu promo, ini per tahun bahkan ada yang 3% per tahun. Ada yang 5% per tahun. Belum bunga BI itu nanti bisa sampai 8-10%. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya sedang tidak berbagi untuk developer properti, tetapi untuk kaum muda milenial yang bertema kenapa saya harus beli properti sekarang. Nah, saya menyampaikan ini dari segi supaya kaum milenial tahu pentingnya beli properti dan untuk kemajuan keuangan. Yang pertama, kalau kita bicara properti, kalau saya bicarakan sekarang adalah kaum yang sudah lulus kuliah ataupun sudah selesai sekolah, itu kita bilang umur 22 sampai umur 35 misalnya saya bilang, atau 40. Banyak orang menunda-nunda beli properti tanpa tahu dampaknya, bahayanya di belakang. Seperti ini Bapak Ibu. Contohnya waktu saya jual rumah subsidi, masih rumah subsidi di tahun 2017 atau 2018 itu masih 148 juta. Sekarang di tahun lalu, belum tahun ini 168. Nah, terjadi peningkatan di setiap tahun. Memang rata-rata kalau orang selalu bilang iya beli properti karena harganya terus naik. Sebenarnya untuk kaum muda bukan itu poinnya. Bank sangat senang kalau yang KPR itu usia muda. Kenapa? Usia produktif. Bahkan KPR itu masanya itu. Jadi kalau kita bilang keuntungan beli properti, satu dari segi hunian terkait usia, kedua dari segi keuangan. Semakin muda usianya, misalnya umur 22 atau 25, dia bisa mengajukan KPR sampai 20 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Kenapa saya bilang, oh saya nggak mau kalau 25 tahun, 20 tahun, nanti panjang dong hutangnya. Bukan masalah panjang hutang, tetapi seperti ini, semakin panjang tenornya, ini namanya tenor ini, lama waktu mengangsur. Semakin lama tenornya, maka angsurannya itu akan semakin kecil. Nilai angsuran ini dilihat dari berapa waktu mengajukan kredit itu. Jadi kalau tahun sekarang nih, tahun 2022, harga rumahnya, misalnya seperti rumah yang saya jual, perumahan saya di Taman Hekana Bogor, pertama kali kita jual itu harganya masih 312 juta. Sekarang sudah 400 juta. Dengan tipe yang sama, luas tanah yang sama, titik lokasinya sama. Nah, kemudian anak muda dengan segala penghasilannya dan lain-lain, dia memfokuskan untuk nongkrong ke sana kemari. Itu pilihan masing-masing, tetapi satu yang diingat, peningkatannya ini terus naik. Nah, ketika peningkatan harga terus naik, kemudian usianya terus bertambah, dia terus berjalan ke sana kemari, sehingga usianya ini misalnya sudah di angka 35. Nggak mungkin lagi bank itu ngasih 20 tahun atau 25, apalagi 30 tahun. Ketika bank tidak lagi memberi batasan waktu yang panjang, maka angsuran beli rumah Bapak Ibu tadi atau Mas atau Mbak tadi itu jadi naik. Kenapa? Karena tenornya ini semakin panjang. Waktu saya di PLN, saya waktu itu masih umur 20-an. Atasan saya datang tuh. Deputi manajer saya itu datang. Oh, saya mau ambil sertifikat katanya. Kenapa? Udah lunas KPR saya. Waktu itu umurnya masih 47 itu. Berarti dia ngambil tuh 20 atau 25. Jadi nggak terasa ketika umur 47 sudah freedom secara aset properti. Bapak Ibu nggak lagi pusing mikirin nanti saya tinggal di mana, rumahnya di sini. Akhirnya dia udah berani beli mobil baru yang kredit lagi. Kredit 5 tahun, 6 tahun, tapi kan tidak ada lagi beban. Jangan sampai nanti, jadi dalam hal manajemen keuangan, properti itu sebenarnya harus diprioritaskan. Karena usia itu nggak mungkin segitu-segitu aja. Bukan masalah harga properti nggak mungkin segitu saja, tapi masalah usia. Jadi ketika sekarang harganya 400 juta, waktu usia masih 25 misalnya, bank itu sangat semangat dia. Ketika ini masih muda nih, jadi banyak kelonggarannya. Kedua,
Kalau misalnya enggak hari ini nanti gaji saya naik, nanti semuanya naik, saya nggak mau ngangsur, harga properti itu naik. Ketika nanti harganya waktu mas mbaknya itu KPR 350 juta, angsurannya itu walaupun angsuran itu naik, harga rumah itu pun naik. Berbeda dengan kalau kita kredit, mohon maaf, kalau kita kredit mobil atau kredit handphone atau semuanya, ketika angsuran itu tetap dibayar, harganya bukan naik, harganya turun. Kedua, untuk ini bisa diwariskan untuk anak ibu. Bagaimana kalau saya meninggal? Ada asuransi jiwa. Ketika sudah misalnya terjadi apa almarhum, itu dianggap lunas, diserahkan untuk anak bapak ibu. Jadi tidak ada ruginya dari segala segi. Jadi untuk mas atau mbak yang masih muda, sangat baik untuk memikirkan saat ini. Nah, lalu dari segi keuangan, saya pernah mendapat konsumen yang dia sudah beli ini untuk hunian KPR, tapi dia tahu permainan ini. Jadi ketika dari segi keuangan, ini saya bocorkan rahasianya. Jadi ya nggak apa-apa juga ya, saya minta maaf kepada bank dan semuanya. Bank itu biasa memberi promo bunga KPR. Bunga KPR ada yang 3 tahun, ada yang berjenjang 5 tahun. Pada waktu promo ini per tahun bahkan ada yang 3% per tahun, ada yang 5% per tahun. Belum bunga BI itu nanti bisa sampai 8-10% per tahun. Nah, jadi bagi yang paham bermain properti, ketika ini masih bunga, dia ngajukan KPR karena dia tahu mau sampai tua pun nabung, belum tentu dia bisa beli rumah tunai. Jadi dia mainkan di dalam hal pekerjaannya. Jadi di rumah satu dia sudah selesaikan nih. Dia sudah KPR satu rumah, dia tunjukkan dia lancar membayar itu setahun, 2 tahun. Setelah itu dia ngajukan lagi. Setelah dia ngajukan lagi, di sini dia mengajukan tentu bukan untuk hunian, karena yang hunian dia sudah beres. Yang kedua ini adalah investasi. Jadi dia carilah developer yang DP-nya bisa dipromokan dan lain-lain, yang banyak keringanan dari developer tersebut. Karena biasanya kalau karyawan itu tabungan sedikit tapi ngangsur kuat, kan seperti itu rata-rata. Jadi dia lihat ini, ketika dia KPR, dia ambil plafon kredit atau harga rumah yang ke 400 juta, atau saya bilanglah yang karena dia tujuannya investasi, dia cari 300 juta. Yang penting dari segi lokasi dan lain-lain, prospeknya ke depan bagus. Setelah 300 juta, ini kan angsurannya dia ambil misalnya yang 3 tahun 3% atau 2 tahun 3% per tahun. Misalnya per bulan angsurannya 1 juta. Misalnya ini ya, misalnya. Jadi kalau dia hitung, saya bayar uang muka kira-kira 10 juta uang mukanya kan. Yang lainnya sudah disubsidi oleh developer. 10 juta, angsuran 1 juta. Berarti selama 12 bulan 12 juta. Oke, setelah itu masuk tahun kedua masih sama nih, karena promonya kan 2 tahun 24 juta. Berarti berapa dia udah keluar uang? 10 juta ditambah 24 juta, 34 juta. Sebenarnya kan harganya segini. Dengan 34 juta dia sudah punya aset 300 juta. Nah, dalam 2 tahun ini nggak mungkin lagi 300. Setelah 2 tahun harganya ini dia jual lagi lah rumah ini. Ini kejadian nyata yang ambil perumahan saya. Jadi waktu dia jual, dia ikut hitung 334 juta, dia jual 400 juta. Nah, kalau yang udah paham, dia kan bekerja nih, setiap dia harus bekerja dan lain-lain, maka dia agent properti itu sekarang banyak Bapak Ibu. Mau Rewet, Century dan lain-lain yang masih proses, nama-nama yang bukan terlalu besar lah. Jadi saya sampaikan, di jual beli properti rata-rata komisi 2,5%. Hitunglah berapa 2,5% dari 400. Lalu berapa pajaknya? Pajak penjual beli bilanglah misalnya 5%. Jadi ditambahkanlah ini kira-kira 30 juta. 30 juta. Jadi 2 tahun dia hitung nih, dia jual lah 430 juta. Udah all in dia, nggak ada biaya keluar lagi. Jadi waktu dia beli 300. Waktu dia jual 430, berarti dia dapat untung berapa? 100 juta. Nah, di dalam bank pelunasan dipercepat, ada bank yang memberikan penalti, ada yang tidak. Ada yang penalti 5% dari sisa berapa ini? Sisa berapa di sini. Jadi naikkan aja ke sini 5% dari sisa berapa, tambahkan di sini.
Jangan Mas atau Mbak yang jual, pasti nggak sampai-sampai itu. Kapan dia mau survei, nah kasih ke agent. Semakin banyak agent-agent properti, semakin banyak sales yang diberikan, semakin banyak peluang itu untuk laku. Jadi setelah 2 bulan, setelah 2 tahun, dia jual lagi dan ternyata dia dapat sales ataupun agent yang hebat lah, kita bilang kan, lakulah tanah itu atau lakulah rumahnya 450 juta misalnya. Berapa yang dia dapat? Dikurang biaya ini 100 juta. Jadi dalam 2 tahun dia hanya dia keluar duit berapa tadi? 34. Lalu dia dapat berapa? 100. Apalagi kalau ternyata di situ tiba-tiba bangun developer ini itu bisa sampai dia terserah mau naikkan jadi 450 atau berapa, jadi 150 juta. 150 juta dia dapat uang, dia jalan-jalan ke luar negeri semua. Lalu dia lihat lagi mana lagi nih yang dijual. Dia cari lagi, bahkan ada yang berani 2 unit. 2 unit, dia cari yang promo bunga KPR-nya berapa tahun, dia tunggu 2 tahun, setelah itu dijual lagi. 150 kali 2, 300 juta. Jadi ini hanya bisa rata-rata bisa dilakukan kalau usianya masih muda. Kalau usianya udah 45 tahun atau usianya 40 tahun atau 50 tahun, hati-hati Bang. Tapi kalau dia masih muda, ya kita tidak tahu yang ke depan, tetapi Bang tahu masih ada kemampuan angsurnya paling tidak 15 tahun. Paling tidak 20 tahun. Jadi dia jadi berternak properti. Jadi sehingga generasi-generasi muda akan sangat baik sebenarnya supaya bermain di sini. Tapi sebelum dia kemari, Bang akan yakin kalau sudah punya ini dan di sini dia lancar bayar, jangan macet bayar. Jadi banyak kalau konsumen itu kan biasa kalau mau beli BI checking dulu. Kelihatan tuh nanti tuh hutang di sini sekian, banyak sekali hutang. Kalau bisa itu agak dikurangi. Fokus dulu aja di rumah. Setelah ini lolos, barulah mau pay letter atau lainnya, silakan. Setelah itu pindahlah kemari. Jadi ini jadi uang sampingan, kerja lancar. Kenapa lancar? Karena properti itu nggak bisa dicuri. Sertifikatnya juga nggak dicuri. Kenapa? Sertifikatnya di bank. Kerja lancar. Jadi satu, karir tetap jalan. Karir tetap jalan. Kemudian secara ekonomi pun terjadi perkembangan. Secara properti pun tetap. Jadi karir jalan-jalan tetap ada uang dan lainnya. Itulah saya sampaikan, jangan menunda beli properti di usia masih muda. Karena di usia Mas dan Mbak inilah usia emasnya untuk memiliki properti. Ini sangat berat dilakukan kalau sudah 40 plus. Sangat berat. Bisa-bisa hanya diberikan oleh bank itu 10 tahun. 10 tahun kalau mau mainkan di sini berarti per bulannya berat. Potong gaji berapa itu? Sisanya akan berat. Jadi usia 20-an, 30-an, 35 maksimal, jangan telat beli properti. Jadi demikian dari saya, sekali ini saya berbagi untuk end user, semoga ini bermanfaat. Salam properti, salam kemajuan.